Jika sama dengan atau di atas dari nilai setting, maka dia akan mati. Tapi kalau dia di bawah, kita turunkan, maka dia akan hidup, pemanas akan hidup gitu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi rangkaian untuk pengontrol suhu dan kelembaban ya. Baik, langsung saja kita masukkan komponennya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan sebagai sensor yang akan mendeteksi suhu dan kelembaban. Kemudian komponen utama lainnya, kemudian LCD 16x2, kemudian untuk I2C-nya menggunakan TC8574, kemudian resistor, kita pilih yang generik saja nanti di set, kemudian LED untuk indikator outputnya. Oke, komponen sudah dimasukkan. Pertama-tama kita posisikan Arduino-nya di tengah saja, ya, di tengah. Kemudian saya akan baginya supaya terlihat bagian input, proses, dan outputnya. Untuk bagian inputnya yaitu DHT 11, kemudian 3 push button. Untuk selektornya 1, 2, 3. Kemudian resistor, kemudian kita kasih ground, kemudian untuk input adanya. Kemudian sini dikasih power, data masuk ke A0, kemudian PIDD ini saya kasih power. Untuk DHT-nya kemudian ground. Selanjutnya untuk push button ini nanti difungsikan sebagai tombol select seperti itu. Untuk setting, karena di sini ada dua, ada suhu dan kelembaban. Nanti ini untuk memberi suhu dan kelembaban. Kemudian ini tombol up. Kemudian ini adalah tombol down. Oke, selanjutnya saya kasih konektor di sini A1, A2, dan A3. Masuk sini. Ini saya kasih A1, kemudian ini A2, dan ini A3. Kemudian ini juga sama, A1, kemudian ini A2, kemudian ini A3. Oke, jadi ini terhubung ya. Selanjutnya kita akan merangkai pada bagian LCD. LCD di sini sebagai output. Oke, kemudian kita kasih ground. Kemudian LCD-nya kita kasih power. Kemudian kita masukkan IC I2C-nya. Kita pas-pasin aja biar agak enakan kelihatannya. A5 ini masuk ke SCL. Kemudian A4 ini masuk ke SDA. Selanjutnya di sini sebagai output saya menggunakan LED merah ini pada pin 2 sebagai output. Kemudian pada pin 5 sebagai output juga ya. Kemudian kita kasih ground. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat program untuk dapat menjalankan rangkaian ini agar data dari DHT ini dapat terbaca, ditampilkan di LCD dan terbaca sebagai outputnya dengan indikator LED ini. Selanjutnya kita buka Arduino-nya.
kita simpan terlebih dahulu ya, untuk memudahkan nanti dalam pencariannya. Kita beri dalam preferensi. Ini dari source. Dari selanjutnya untuk LCD kita panggil library-nya selanjutnya untuk alamat LCD-nya di sini saya menggunakan fungsi pin A0 ya untuk DHT ya. Kami cari DHT untuk A0. Kemudian kita main kopas aja biar agak cepetan. Setelah itu selanjutnya ada tombol up di A2, kemudian ada tombol down di A3, kemudian si H ini inisial untuk humidity ini di pin 5, kemudian untuk C ini Celsius di pin 2 ya. Ini saya rubah dulu, ini H. Oke. Kemudian yang ini ICP. Oke. Gini, jadi ini untuk indikator humidity dan ini untuk indikator suhu ya. Baik, selanjutnya adalah melakukan pengalamatan pin pada Arduino. Untuk DHT ini difungsikan sebagai input. Berikutnya untuk select difungsikan sebagai input yang sudah dengan fungsi pull up. Select up, kemudian up down, kemudian fungsi ini sebagai output, itu adalah sebagai output. Kemudian fungsi C sama yang di itu sebagai output. Jadi di sini saya menggunakan LCD mungkin saja karena di sini perhatikan pada kolom pergerakan garis 1 yang tertekan pada sini adalah inisial dari sama ya, sudah saja. Jadi yang tertekan hanya. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan DHT, bacaannya DHT, kasih yang akan 8 itu berarti terus kasih berarti kalau kita DHT seperti ini kasih berarti di baris pertama yang terakhir adalah yang pertama ke kolomnya yang terakhir adalah humidity. Kita cek terlebih dahulu, mau nggak ini? Oh, double R ini library-nya double R. Oh, ini double R sama tadi kopas. Jadi errornya tidak ada pendeklarasian untuk DHT. Kita coba lagi. Oke, kita buat file library-nya. Oke, udah selesai dan kita coba dimasukkan ke Arduino-nya di sini. Kita tadi simpannya di desktop. Kemudian DHT, kita ambil file hexanya. Ini oke. Kita coba play. Nggak muncul ini. H-nya nggak muncul, ceng. Jadi seperti ini. Tapi kita masukkan kembali file binernya.
Oke. Oke, jadi 8 ini yang ditampilkan, yang dibaca dari DHT ya, 80, kemudian untuk Celsiusnya 29, jadi ini udah tampil. Oke, jadi untuk menampilkan data DHT sudah bisa ya. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah pengkondisian untuk tombol selectnya ya. Jika kita lihat saya menginisialisasikannya dengan SLC. Jika kondisinya low, jadi low, maka bukan sebuah tipe data integer, itu value untuk select. Jadi PALS ini adalah kependekan dari value select untuk tombol select. Value-nya adalah 1. Maka di sini adalah PALS akan bertambah. Jika kondisi value select-nya lebih dari 2, jika kondisi value-nya lebih dari 2, maka dia akan kembali ke 1 gitu. Jadi kalau tidak dibatasi dia akan terus berhitung, maka di sini dia harus kembali lagi ke 1. Jadi cuman 1212 ini hanya untuk acuan data saja ya. Plus sama dengan 1 seperti itu ya. Yes. Jika nilai false-nya sama dengan 1 untuk select, maka hidup di kosong. Kemudian LCD yang untuk lihat saja indikator lihat biasanya yang mengenai yaitu di peristiwanya supaya kosong. Oke, ya ini jangan ya. Jadi kalau kita posisi terus posisi di jadi satuan di kosong. Oke, kita coba dulu biar errornya nggak capek tadi. Kemudian kita buat file hexanya. Kita ambil file hexanya, kita play. Ini yang aktifnya di humidity. Kemudian jika tombol select ditekan, dia akan aktif yang bagian ini gitu. Ini hanya untuk indikator saja ya. Tombol select sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan untuk tombol up. Jadi jika tombol up-nya ditekan, jadi kita dia harus aja kita akan lakukan di karena ini kalau kembali sampai dua kalau dari garis pertama maka kemudian yang dilakukan adalah data dari belakangnya seperti itu. Kita coba dulu untuk up-nya error PUH. Oh, belum dideklarasikan di sini. Saya menggunakan value H di sini. Kita ambil file binernya. Oke, sudah dibuat. Jadi untuk mengaktifkannya kita harus ke atasnya dulu. Up. Nah, jadi ini untuk nanti acuan batasan ya. Selanjutnya tombol belum dibuat, kita buat tombol down-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang selanjutnya untuk kondisi yang kedua atau pengaturan di bagian suhunya. Kita coba error lagi. Oke, kita compile lagi, kita coba. Tetap menyerah, jangan semangat. Oke dong, kita ambil lagi hexanya. Oke,
kemudian oke, ini udah 0. Kemudian untuk Celsiusnya kita pindahkan, dia naik mau, dia oke. Jadi untuk tombol select udah clear. Selanjutnya kita akan membuat pengkondisian untuk nilai outputnya ya. Jika digital baik, maka alamat hardnya dipilih dulu, dia harus mati atau low. Kemudian else, langsung eksekusi. Klik ini, dia harus high. Untuk kita apa saja ini, kita compile, verifikasi terlebih dahulu. Oke, kita buat file hexanya. Kita ambil file hexanya. Oke, dan kita coba. Oke, kita main di 30. Kita main 30 terlebih dahulu. Kemudian untuk derajatnya pun kita main di 30. Nah, kemudian kita akan menentukan batas ininya. Kita coba naikkan sampai oke. Jadi kondisinya jika kelembaban terdeteksi kurang dari ini nilai setting, maka dia akan menyala. Tapi jika dia melebihi batas setting, dia akan mati gitu. Oke, kemudian kita pilih select untuk yang Celsius, kita naikkan terlebih dahulu. Ini kita setting di 33 derajat Celcius, tapi sementara data dari DHT masih 31. Maka kita akan pindahkan dulu ke suhu, kita naikkan. Jika sama dengan atau di atas dari nilai setting, maka dia akan mati. Tapi kalau dia di bawah, kita turunkan, maka dia akan hidup, pemanas akan hidup gitu. Kurang lebih seperti itu. Proses rangkaian simulasinya kurang lebih seperti itu. Mohon kritik dan sarannya, semoga bermanfaat.